Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Beginu di Spotify. Serta nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Follow juga Instagram, TikTok, dan Twitter kami di @medio_by_kgmedia. Di episode ini, kita akan menyelami kisah Edi Hara dalam karakteristik seninya sebagai seniman kontemporer. Bincang-bincang Wisnu Nugroho dengan Edi Hara bercerita tentang perjalanan seni Edi dan identitas seninya. Edi juga berkisah tentang generasi yang menyukai karya-karyanya. Yuk langsung saja kita dengarkan lebih lanjut. Mama dan Papa suka bingung cari hiburan yang edukatif untuk anak dan cara menjaga hubungan dengan si kecil agar semakin erat? Yuk dengerin podcast Dongeng Pilihan Orang Tua persembahan Medio by KG Media di Spotify. Tapi kalau pilihan ini kan banyak sekali figur-figur yang kayak ada di alam imajinasi yang nggak terbayangkan ya. Ini Mas Edi sendiri muncul dari mana itu? Saya tertarik pada komik modern sebetulnya. Komik modern? Iya, jadi komik-komik setelah tahun 80-an yang jadi tidak mementingkan cerita sebetulnya. Banyak sebetulnya yang lebih mementingkan visualnya daripada mementingkan cerita, alur cerita. Okay. Lebih bebas, lebih... Ya, itu mungkin yang kita sebut komik underground ya. Jadi kemudian juga muncul istilah fansign. Ya, sign itu ya. Jadi misalnya grup musik ini dia bikin majalah ya, gitu ya, kayak majalah untuk dibagikan atau dijual pada saat konser atau terus sekelompok orang yang tertarik pada genre musik tertentu bikin sign. Dan biasanya dengan adanya apalagi dengan adanya kelompok musik punk ya, mereka kan memang do it yourself spiritnya kan. Yeah. Jadi dibuat semurah mungkin, salah satunya bikin komik dengan cara bikin komik atau fotokopi untuk penyebarannya. Ya, penyebaran. Dan tentu aja juga dengan teks-teks artikel tentang masalah politik, entah perang, entah sebuah sistem pemerintahan yang korup dan sebagainya. Ya, itu bagian dari independensi mereka untuk melawan ya. Betul. Meskipun size-nya mungkin nggak gede, tapi mereka punya daya untuk melakukan dan itu ya. Dan itu ternyata sangat signifikan dengan situasi di Indonesia juga. Apalagi di masa Soeharto ya, waktu itu kan persis, ya. Tertekan, semua disensor, jadi gerakan bawah tanah itu malah terus beberapa kelompok masyarakat itu dimarginalkan dan di pengusiran pembebasan lahan dan sebagainya. Dan pengaruh punk barat menjadi tersebar di Indonesia karena memang sebetulnya itu kan suara jalanan kan sebetulnya. Yeah. The voice from the street. Jadi apapun yang melihat ketidakadilan, ketimpangan disuarakan langsung. Lewat teks kata-kata di tembok, graffiti, figur atau musik. Yeah. Dan musik punk itu sangat mewakili ekspresi mentah itu ya. Yeah. Jadi dan cocok sebetulnya untuk Indonesia. Ketika eranya memang sangat represif waktu itu ya. Jadi pilihan Mas Edi melakukan karya yang street art lalu kayak underground ini sebenarnya mewakili semangat zamannya atau pilihan Mas Edi mau kayak gitu? Ya dua-duanya sih. Karena kebetulan ekspresi saya yang sudah saya bina sejak diisi tahun 83 itu kok cocok dengan zamannya. Jadi ya saya beruntung, artinya yang saya perjuangkan sejak 80-an itu, pertengahan 80-an, yang pada awalnya juga untuk seni rupa Indonesia itu juga
seperti tidak dimengerti benar ya. Apa sih ini sebenarnya? Apa sih maunya Edi Haranya dengan karena belum ada presidennya juga ya. Iya, karena kata kolektor yang biasa ngoleksi Avandi, Widayat, Nyoman Gunarsa, mereka bilang, wah ini terlalu barat, terlalu modern, terlalu wild, terlalu colorful, jadi mentah, sangat mentah. Jadi ya itu, tapi saya tetap bersikeras, ya tidak bergeming, itu ekspresi saya. Sampai justru sekarang generasi sekarang yang lebih menerima, karena mereka juga tahu apa yang saya maui gitu ya. Jadi ya perlu satu generasi memang untuk dan menyampaikan dan itu tidak gampang. Artinya kalau saya pun goyah dan itu banyak terjadi ya di Jogja, artinya dengan penilaian gitu ya. Jadi mereka hanya mengejar materi, terus memilih jalan pintas, meniru kakak kelasnya yang sedang laku atau pelukis yang sedang laku, ikut bisa menjual dengan sukses, sudah. Tapi saya nggak bergeming, saya mau ini terus. Jadi ya akhirnya diterima juga, karena juga saya pikir generasi berubah. Audiens juga bertumbuh ya. Bertumbuh dan mereka juga baca ternyata, membaca apa yang terjadi di luar negeri. Terutama generasi muda di Indonesia yang pada awalnya hanya memang orang-orang the haves ya, orang-orang kaya yang bisa kuliah di luar negeri, sekolah atau kerja, kemudian kembali. Nah, mereka itu yang jadi kayak agent ya. Iya, jadi oh iya ternyata karyamu Edi kok seperti itu ya, saya lihat di museum sana tuh di London. Ternyata sudah populer. Iya. Kenapa di sini enggak? Nah, itu mereka membeli, mengkoleksi karena mengingatkan sesuatu. Artinya juga, tapi artinya tidak seperti lukisan Edi seperti ini, enggak, tapi suasana ekspresi itu yang saya bawa dengan lukisan saya, mengingatkan mereka akan karya-karya di sana. Apa yang membuat Mas Edi terus bertahan dengan tadi yang dianggap raw, masih mentah, colorful, dan kayaknya kok nggak banget gitu ke barat-baratan? Apa yang membuat Mas Edi gigih di situ? Iya, karena itu ekspresi yang paling tepat untuk ekspresi saya ya. Artinya begini, usia saya nggak muda, tapi bukan mau sok ingin selalu muda, enggak. Tapi kita lihatlah di industri musik ya, misalnya Iron Maiden, David Bowie, Rolling Stone, mereka semua di atas 60-an, 70-an ke atas juga. Tapi kenapa anak-anak muda masih mau mendengarkan? Karena mereka memang suara mereka itu sangat mewakili juga dengan masa sekarang. Jadi ada pesan yang mau dibawa gitu. Ada pesan dan dibawa, dan juga cocok juga dengan generasi. Iya. Jadi ternyata dalam industri musik itu udah biasa. Jadi intergenerasi, apa istilahnya, lintas generasi. Ya. Lalu kenapa seni rupa enggak sih? Artinya ya saya termasuk beruntung, saya mempertahankan gaya ini. Kebetulan masa sekarang masih bisa diterima dan banyak yang makin banyak yang mengikuti juga. Ya, artinya yang tadinya dikhawatirkan oleh tadi ya banyak kolektor di awal yang merasa ini raw, ternyata mereka keliru nih, masyarakat atau publiknya tumbuh dan mereka bisa menerima sesuatu yang baru bahkan. Betul. Dan referensi tadi mungkin karena pengaruh digital juga kali ya. Jadi orang punya lintas referensi bisa dari jadi harus keluar negeri dia dapat info ya. Itu benar itu, karena tahun 80-an untuk mencari majalah luar negeri susah. Di Jogja aja susah. Sementara saya dapat kiriman dari Berlin, dari London, dari Amerika, Art in America atau Art News atau apa gitu. Jadi bisa lihat juga sih pertumbuhan yang di sana ya. Jadi emang sejak awal Mas Edi udah urban ya? Sebetulnya sudah urban, sudah do it yourself juga. Waktu pulang dari Swiss, saya hanya memakai baju atau kaos yang saya beli di Pasar Loak di Sore, atau beli kaos murah misalnya merek Swan itu atau Daun Tembakau, saya lukisin sendiri.
Jadi kan sebetulnya ada spirit do it yourself juga. Ya, jadi artinya tadi itu ya. sementara orang-orang lain beli jeans di Matahari saat itu 80-an, Matahari sudah seperti sudah sangat keren untuk saya justru memakai baju-baju bekas, baju-baju yang saya beli di Swiss dengan harga yang sangat murah. Ya jadi kan ada ya cuman orang-orang itu salah menduga. Mereka bilang saya itu punk, sebetulnya saya tidak, saya alternatif. Karena memang dulu rambut saya ini sepertiga sih, dulu separuh bener ya, satu gondrong segini, satu gundul. Dan mereka taunya, wah punk, padahal enggak punk ini. Saya alternatif saya bilang. Memang ada spirit do it yourself juga. Atau semua ya itu. Yang artinya tidak mainstream. Ya, dan tidak tergantung pada otoritas manapun ya. Betul. Dan sebetulnya itu juga subkultur sebetulnya. Kalau sebutan untuk Uncle Punk itu gimana ceritanya? Nah itu juga karena kesalahan itu tadi. Salah orang menangkap. Kiranya, tapi dulu di Asri memang saya yang satu-satunya yang ya mereka bilang nyentrik atau apalah gitu. Jadi baru kemudian generasinya yang muda-muda Eko Nugroho gitu ya. Ada Dion sekarang yang jadi Durga Tattoo itu yang. Jadi proses untuk kemudian Mas Edi memposisikan subkultur ini dan kemudian bisa tumbuh di luar juga bahkan di Indonesia diterima, Mas Edi melihat memang butuh generasi baru untuk bisa menerima. Iya. Dan juga saya pikir juga karena medsos juga ya. Artinya aktualisasi popularitas itu bisa terbentuk juga dengan baik dan itu juga seperti yang kita tadi diskusi bahwa pada awalnya Eropa sangat anti medsos. Ya betul. Ternyata juga tidak terbendung. Dan sekarang medsos juga. Artinya generasi saya sangat anti. Ternyata yang anak-anak muda sekarang itu jadi anak muda melihat saya juga seperti bagian dari mereka. Di sana loh, di Basel ya. Jadi ya bergaulnya dengan anak-anak muda lagi sekarang. Ya gitulah, dan itu juga semuanya lewat kesenian. Jadi ternyata seni saya mudah-mudahan bisa jadi bridge antar generasi. Ya, jadi bisa. Dan itu sih saya alami sih. Saya misalnya kenalnya Eko Nugroho. Tapi saya jadi tahu Mas Edi, tahu Petek juga kan. Jadi tiga generasi yang berbeda tuh. Iya. Ada peran di situ yang menyatukan ya. Dan saya pikir juga ya sebagai seniman ya sama dengan musisi juga. Kita harus mengaktualisasikan diri tidak hanya dengan penampilan, tidak hanya dengan parties atau berhura-hura, tapi juga yang pasti dengan karya juga, yang artinya bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diapresiasi dengan baik sama generasi berikutnya. Ya, karena itu memang yang jadi pijakan utamanya kan, di luar bahwa dia berelasi, berinteraksi. Itu. Kalau lihat perkembangan yang seni sekarang gimana Mas Edi? Anak-anak muda kan banyak yang muncul, gaya kayak Mas Edi ini kan sekarang juga tumbuh sangat luas gitu ya. Ya saya kira sangat positif karena infrastruktur ya, yang pasti infrastruktur, dan infrastruktur tidak akan terjadi kalau perubahan ekonomi yang membaik juga terjadi. Artinya ini kalau menurut laporannya ekonomi dunia sih, Indonesia kan termasuk negara yang bagus pertumbuhan ekonominya. Jadi bisa lihatlah di Jakarta aja, tiap malam minggu hampir semua restoran penuh. Ini kemarin habis Lebaran juga berapa kali kita mau makan malam dengan teman cari makan susah. Mau reservasi semua full. Ini apa sih? Berarti kita ini sedang mengalami tumbuh ekonomi. Kembali ke yang muda-muda, kan kebetulan selain medsos, kan juga dengan medsos atau dengan media Instagram, Facebook dan lain sebagainya, Twitter, mereka bisa kontak dengan yang luar negeri. Mereka tahu apa yang terjadi saat ini di sana. Ya, terutama melihat visualnya, jadi mungkin bisa dipraktekkan di sini dan mereka lakukan.
kemudian juga tumbuhnya ekonomi tadi, jadi banyak galeri baru.